Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Apakah hari ini ada temanmu yang tidak hadir? Alhamdulillah jika semuanya dalam keadaan sehat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tahu nggak sih kenapa kita penting banget untuk berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran? Jadi, pentingnya doa sebelum melakukan pembelajaran, tidak hanya sebelum melakukan pembelajaran sih, tetapi dalam setiap kegiatan kita penting banget untuk mengawali dengan berdoa. Kenapa? Karena agar kegiatan yang kita lakukan itu dapat bermanfaat dan juga dapat berjalan dengan lancar. Begitu ya anak-anak. Jadi, sebelum melakukan aktivitas, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, agar kita lebih semangat, Ibu minta kalian untuk kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Di sini pada tahu kan lagu Garuda Pancasila seperti apa? Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yeay, semuanya pada apal, semuanya pada semangat. Good. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta kalian untuk mengecek kerapihan dari seragam kalian. Kemudian Ibu minta kalian untuk memeriksa apakah di kolong mejanya ada sampah. Kalau ada, untuk segera dibuang dan dibersihkan. Agar apa? Agar pembelajaran kita hari ini tuh nyaman juga enak gitu loh. Oke? Sudah diperiksa semuanya? Apa masih ada yang kotor? Sudah rapi? Baik. Jika sudah, Ibu ingin bertanya, bagaimana kegiatan literasi kalian di rumah? Sudah berapa buku yang sudah kalian baca selama 1 minggu? Selama libur di hari Minggu kemarin? Wah, adek keren sekali. Berapa buku, dek? 3. Wah, judulnya apa aja tuh? Good, pinter. Yang lain seperti apa? Tidak apa-apa jika belum membaca ataupun masih 1 buku, Bu. Tidak apa-apa. Yang penting kalian berusaha untuk membaca. Anak-anak, hari ini kita akan belajar. Ada yang tahu kita akan belajar apa? Kita akan belajar mengenai tema 3, subtema 3, pembelajaran 1. Ada yang tahu nggak sih tema 3 itu tentang apa? Tema 3 itu masih berkenaan dengan yang kemarin ya, yaitu tentang peduli terhadap lingkungan. Subtema 3, subtema apa? Yaitu ayo cintai lingkungan. Jadi kita hari ini akan belajar mengenai lingkungan. Sebelumnya Ibu ingin bertanya nih, siapa yang rumah neneknya ada di desa? Siapa? Ya, pasti walaupun rumah nenek tidak di desa,
Pasti kalian pernah dong melakukan perjalanan dengan orang tua yang kemudian kanan kirinya itu terdapat sawah. Kalian tahu nggak sih bahwa sawah itu merupakan contoh dari lingkungan alam? Nah, tanpa kalian sadari, lingkungan alam itu memberikan banyak sekali manfaat bagi kehidupan kita. Coba Ibu minta kalian untuk perhatikan gambar berikut. Nah, gambar berikut merupakan contoh dari sebuah lingkungan yang terawat. Pentingnya merawat lingkungan. Ada yang tahu nggak sih pentingnya dari merawat lingkungan itu apa? Ada yang tahu? Jadi, pentingnya merawat lingkungan adalah lingkungan sangat penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Bagi kelangsungan hidup bagi makhluk hidup. Siapa aja sih makhluk hidup itu? Makhluk hidup itu ada manusia, kita manusia, kemudian ada hewan dan juga ada tumbuhan. Nah, apabila lingkungan itu tidak terawat, maka kelangsungan hidup makhluk hidup itu, kita, hewan, tumbuhan, itu tidak akan berjalan dengan baik atau kita tidak dapat bertahan hidup. Nah, pertanyaannya, apakah lingkungan di sekitar kalian sudah terawat? Nah, baik, hari ini pada pertemuan kali ini Ibu minta kalian untuk melakukan wawancara pada orang sekitar kalian mengenai lingkungan sekitar. Apakah lingkungan kalian sudah terawat atau belum? Jika pada subtema sebelumnya kalian sudah belajar mengenai bagaimana mengumpulkan daftar pertanyaan serta bentuk dari kerangka laporan, sebelumnya Ibu akan mengulas jika kalian lupa mengenai apa saja kerangka dari sebuah laporan. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan yaitu kerangka dari laporan hasil wawancara. Yang pertama ada latar belakang, yaitu latar belakang adalah menulis alasan kalian melakukan wawancara. Contohnya itu seperti kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Gitu. Yang kedua yaitu adalah maksud dan tujuan. Jadi di situ isinya yaitu maksud dan tujuan kalian melakukan dari wawancara itu apa. Jadi misalnya contoh, maksud dan tujuan kami melakukan wawancara ini untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai karakteristik tumbuhan dan hewan yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga yaitu ada dari topik wawancara. Jadi topik wawancara itu tema yang akan kalian bahas di dalam wawancara itu. Misalnya contoh, tumbuhan dan hewan di sekitarku, atau tumbuhan di sekitarku, bisa juga hewan di sekitarku, atau keadaan lingkungan sekitarku. Kemudian yaitu waktu dan tempat kegiatan. Waktu dan tempat kegiatan itu contohnya seperti waktu sekitar daerah Kelapa 3. Waktu contohnya di siang hari. Kemudian untuk daerah tempat tinggalnya, tempat wawancaranya itu bisa di tempat, contoh tempatnya Rizka di lingkungan Kelapa 3, seperti itu. Selanjutnya ada laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara itu berisikan narasumber. Misalnya narasumbernya itu Pak Kurniawan, seorang petani, atau misalnya Pak Agus, tokoh masyarakat di situ. Kemudian pewawancaranya siapa? Apakah Rizka atau Ade? Kemudian yang terakhir yaitu hasil wawancaranya. Misalnya contoh hasil dari wawancara, menurut Pak Kurniawan, hewan di sini dirawat agar mereka memiliki keseimbangan, seperti itu. Baik anak-anak, ini tugas wawancaranya. Ibu minta kalian untuk mengerjakannya di rumah. Kalian bisa mencari tokoh masyarakat atau kalian bisa minta bantuan keluarga kalian seperti ibu ataupun ayah. Nah, itu dikumpulkannya minggu depan.
Jadikan tugas ini menjadi tugas pertama. Baik, sudah paham semuanya untuk tugas pertama? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, Ibu rasa cukup ya. Selanjutnya, kalau tidak ada, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, yaitu Ibu minta kalian untuk membaca teks di buku paket, yaitu halaman 95. Di situ ada teks yang berjudul Perjalanan ke Desa. Ibu minta kalian untuk membacanya terlebih dahulu selama 15 menit. Baik anak-anak, sudah selesai dibaca? Coba Ibu ingin bertanya, apa kesimpulan yang kalian dapat dari membaca teks tersebut? Betul, pentingnya menjaga lingkungan alam. Kenapa pentingnya menjaga lingkungan alam? Menurut Pak Jajak tadi apa? Jadi Pak Jajak mengajak kita untuk merawat lingkungan sekitar agar sumber daya alam yang ada di sekitar kita itu juga seimbang. Nah anak-anak, Ibu minta kalian untuk membuat cerita tentang peduli lingkungan. Contohnya seperti, aku cinta lingkunganku, aku tidak membuang sampah sembarangan. Contohnya seperti itu. Ibu minta kalian untuk mengerjakannya di dalam buku, kemudian nanti dikumpulkan jika sudah selesai. Apakah sudah selesai anak-anak tugasnya? Sudah? Alhamdulillah kalau sudah, bisa dikumpulkan di meja Ibu ya. Baik, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Bisa dibereskan dulu terlebih dahulu buku-bukunya. Nah, hari ini kita telah belajar mengenai kerangka dari menulis laporan hasil wawancara. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai pentingnya merawat lingkungan alam, dan juga kita sudah belajar mengenai membuat cerita tentang peduli lingkungan. Bagaimana? Apakah kalian senang dengan pembelajaran kita hari ini? Nah, kalau dirasa senang, Ibu harap kalian dapat mengimplementasikan pembelajaran kita hari ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti menjaga lingkungan sekitar, tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan, begitu ya. Baik, minggu depan kita akan belajar mengenai tema, tetap masih tema 3, kemudian subtema 2, tapi pembelajaran 2 ya. Jangan lupa tugas wawancaranya untuk dikumpulkan tepat waktu di minggu depan. Tidak boleh ngaret, karena mengumpulkan tugas tepat waktu itu merupakan sikap dari disiplin dan tanggung jawab. Sikap, disiplin dan tanggung jawab itu sangat penting untuk kita. Karena apa? Karena kalau kita disiplin, kita itu pasti tepat waktu, dan waktu itu tidak akan terbuang dengan sia-sia. Seperti itu. Sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Semoga pembelajaran kali ini menyenangkan untuk kalian, untuk kita semua. Kemudian juga pembelajaran ini dapat bermanfaat. Baik, kita tutup pembelajaran kali ini dengan bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran kita hari ini, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di pertemuan selanjutnya.